Ya, terima kasih Pak. Selamat pagi Mas Dede Alfian juga. Selamat pagi, Bu Ribut. Salam kenal. Oke, baik, saya mulai aja kalau begitu. Nanti saya mohon maaf apabila tiba-tiba ada disrupsi gitu ya, karena memang hari ini sebenarnya kami dijadwalkan untuk menerima kunjungan Pak Menteri Perindustrian ke pabrik gitu. Makanya saya standby di pabrik gitu. Oke, bicara mengenai pandemi, ini sesuatu yang mungkin baru gitu ya. Kalau misalkan kita melihat atau berkaca kepada apa yang, misalkan krisis ekonomi gitu, itu bukunya sudah ada, penelitian sebelumnya sudah ada begitu ya, atau misalkan bencana alam misalkan ya, itu sesuatu yang biasa terjadi gitu di dalam kehidupan kita di Indonesia gitu ya lebih tepatnya. Nah, tetapi kalau kita bicara mengenai pandemi COVID-19 ini sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dan ini sangat masif. Gitu. Nah, pada pagi hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua apa sih yang terjadi, perubahan seperti apa yang terjadi di dalam korporasi gitu ya atau di dalam industri gitu. Bagaimana cara kita berkomunikasi baik di dalam maupun keluar gitu. Ya, oke. Ini tadi kita sedikit menyinggung tentang ini begitu ya. Apa sih sebenarnya yang dampak dari COVID-19 itu sendiri terhadap kehidupan kita? Jadi kalau kita melihat tidak hanya dari sisi korporasi sebagai organisasi, tetapi di dalam kita sendiri sebagai individual atau ketika kita bicara terkait dengan keluarga misalkan, COVID-19 itu merubah banyak hal gitu ya. Biasanya orang trip ke supermarket begitu atau ke mall itu sebagai sesuatu yang rekreasi gitu ya, sesuatu yang dilakukan dengan sangat senang gitu ya, untuk meluapkan kestresan misalkan gitu ya. Tapi sekarang tidak seperti itu. Justru kita stres kalau kita pergi keluar. Ketika kita pergi ke supermarket itu kita harus make sure bahwa semua gear kita tuh lengkap. Kita harus pakai masker, bawa hand sanitizer, bawa segala macam lah ya, antiseptik dan lain sebagainya gitu. Nah, transportasi juga begitu. Publik transportasi sekarang tidak semudah dulu. Kalau misalkan kita dulu sempat melihat euforik ketika MRT pertama kali diluncurkan di Jakarta, semua orang pergi masuk MRT, berdesak-desakan juga nggak apa-apa lah ya gitu. Tapi sekarang tidak seperti itu. Bahkan ketika perjalanan misalkan hanya 10 menit saja itu di dalam MRT sekarang tidak boleh ngomong gitu ya. Jadi nerima telepon tuh nggak boleh. Jadi benar-benar hanya bisa membaca WA atau SMS saja gitu. Anda tidak diperbolehkan untuk berkomunikasi di situ karena memang ya protokolnya seperti itu dan memang harus rigid. Kemudian anak-anak gitu yang punya putra putri mungkin setiap pagi pasti akan stres ngurusin anaknya itu homeschooling gitu ya, online apa namanya Zoom, pembelajaran melalui Zoom lah segala macam gitu. Jadi banyak hal yang sangat berubah. Begitu juga dari sisi korporasi. Yang tadinya kita bertemu secara fisik, face to face begitu ya, ada engagement secara emosional, ada physically apa namanya engagement juga. Sekarang tidak ada, semuanya berubah menjadi virtual gitu. Nah, ini sebenarnya adalah dampak dari COVID terhadap kehidupan kita dari skala yang paling kecil sampai ke organisasi bahkan ke society itu sendiri. Nah, apa sih sebenarnya dampak yang paling mungkin krusial adalah loss in income gitu ya. Jadi banyak sekali teman-teman kita yang kehilangan income karena adanya COVID-19 ini gitu ya. Misalkan apa namanya mereka yang bekerja di ranah informal yang tadinya mereka driver gitu ya, misalkan untuk apa namanya online transportation gitu. Orang jadinya karena tidak banyak yang bepergian, kemudian juga adanya larangan dari pemerintah untuk apa namanya driver online membawa passenger, itu juga menyebabkan banyak dari mereka tuh income-nya berkurang. Begitu juga bagi teman-teman kita yang bekerja di service industry, tourism industry, hotel, itu banyak sekali yang tutup atau temporarily close gitu ya, kemudian gajinya juga berkurang gitu, dipotong sampai mungkin ada yang 50%, bahkan ada yang dirumahkan begitu. Even kalau untuk let's say karena kak saya di dunia kosmetik dan food industry, untuk mereka yang bekerja di salon itu sangat terdampak gitu ya, bahkan mungkin orang tuh udah nggak mikir lagi mau ke salon gitu, boro-boro gitu. Yang penting kan makan dulu gitu ya, yang paling penting dulu, kebutuhan yang paling penting yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Nah, ini saya mengambil riset yang dilakukan oleh Ipsos Juli 2020 gitu ya. Jadi overall di region Asia Tenggara itu sendiri pengurangan income akibat dari COVID itu
23% sampai 30% begitu. Jadi apalagi untuk negara seperti Indonesia di mana society-nya banyak bergantung terhadap informal sector gitu ya. Nah, ini pasti akan sangat berdampak. Nah, ketika semua itu terjadi bagi industri seperti kami yang bekerja di area food fast moving consumer goods gitu ya, kita selalu melihat behavior dari consumer ini seperti apa sih gitu ya, behavior dari consumer apa sih yang berubah gitu ketika COVID-19 ini. Yang pertama, COVID cocooning. Orang merasa bahwa mereka space-nya dia tuh jadi semakin kecil gitu ya, dia tidak akan keluar, jadi semua dilakukan sendiri. Jadi orang kalau dulu suka ketemu temannya di restoran, sekarang mereka masak sendiri. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas DIY yang dilakukan di rumah, kemudian bahkan potong rambut sendiri, potong rambut anggota keluarganya dan lain sebagainya gitu. Kemudian e-everything gitu, semuanya itu berlangsung dengan e-commerce gitu ya. Jadi ada mau belanja baju, mau belanja apa aja semua berubah. Semua dilakukan dengan e-commerce space gitu. Kemudian stocking and saving. Ketika orang merasa bahwa ini pandemi, ini mungkin akan mengarah pada resesi, ini mungkin akan mengarah pada krisis, orang jadi mulai piling the stock gitu, panic buying gitu. Jadi misalkan kayak apakah sabun di rumah saya ada atau tidak, masker ada atau tidak gitu ya. Kemudian mereka akan banyak saving keuangan mereka untuk sesuatu yang memang lebih penting dibandingkan kebutuhan tersier gitu ya, misalkan kayak traveling dan lain sebagainya karena tidak bisa juga gitu. Kemudian contactless culture, jadi look but not touch gitu ya ibaratnya. Jadi kalau contactless culture itu sekarang tuh orang kalau misalkan kita mau belanja gitu, even di supermarket kecil aja mereka tuh prefer untuk tidak menerima cash gitu ya. Mereka prefer untuk menerima pembayaran melalui bank transfer gitu ataukah melalui ATM dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak mau pakai cash gitu. Kemudian protective measure. Jadi orang jadinya kemana-mana juga over obsesif gitu ya terhadap gear yang harus dia pakai gitu. Kemudian clean living. Suddenly dulu ketika Unilever itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak cukup intens untuk mengedukasi publik terhadap perubahan cara hidup bersih dan sehat gitu ya. Itu tuh dilakukan udah bertahun-tahun gitu, dan kita juga put a lot of effort on that gitu. Nah sekarang dengan adanya COVID-19 tanpa disuruh pun orang itu akan mencuci tangannya berkali-kali mungkin gitu, mungkin malah lebih obsesif gitu terhadap cuci tangan dibandingkan proses edukasi yang kita lakukan. Kemudian life interrupted di sini bisa terjadi karena income-nya declining, bisa terjadi karena tidak ada resource lagi, atau mungkin misalkan traveling jadi tidak bisa, kemudian hal-hal lain yang akhirnya tertunda karena si COVID ini. Kemudian fear factor di sini itu lebih kepada karena ketidakpastian sebenarnya apa sih yang kita hadapi, the next-nya itu akan seperti apa begitu ya. Kemudian fear factor itu jadi orang tidak percaya pada siapapun, tidak percaya, dia tidak percaya kepada sekitarnya, komunitas sekitarnya, mereka juga tidak percaya pada government itu sendiri. Apakah yang dikatakan government ini benar atau tidak? Saya tidak tahu gitu ya. Jadi COVID-19 membuat kita kemudian menjadi sangat ketakutan gitu loh. Apakah ini benar nggak sih data yang disajikan gitu? Apakah langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah cukup masif gitu, cukup robust gitu strateginya gitu. Nah, ini adalah 8 perubahan perilaku konsumen yang terjadi selama COVID-19. Nah, ini kalau dampaknya di tingkat tataran nasional, mungkin kemarin juga teman-teman sempat membaca berita gitu ya, dan Bu Menkyu mengumumkan mengenai ekonomi growth kita yang minus gitu ya, minus 5,32. Awalnya kan diprediksi 0, berapa, kemudian direvisi lagi menjadi 3, berapa. Tapi at the end ternyata minusnya adalah 5,32. Nah, kenapa saya screenshot ini, source yang saya ambil dari BPS ini, yang paling gede yang menyebabkan declining adalah konsumsi rumah tangga, which is fuel dari ekonomi itu ada di sini. Nah, ini tuh declining, dan bisa dilihat di sini transportasi, komunikasi, hotel, restoran itu declining, minusnya tuh gede banget ya, karena memang orang tidak bisa traveling gitu ya. Bahkan di sisi kami pun itu kita kan masuknya ke dalam sini nih makanan minuman itu aja positifnya tuh sedikit banget gitu, jadi cuma 0,20%. Jadi ibaratnya industri itu sekarang bisa tetap tidak kolaps saja itu sudah bagus.
gitu. Jadi kami pun dari sisi industri juga merevisi goal yang tadinya kita canangkan untuk 2020 gitu ya, karena memang melihat situasi sepertinya growth double digit aja tuh nggak mungkin gitu. Yang penting Anda tidak minus aja tuh sudah selamat lah ibaratnya, jangan sampai terjadi pemecatan gitu. Oke. Nah, sekarang kita melihat tadi kita melihat pertumbuhan ekonominya seperti apa. Kemudian kita melihat ekspektasi publik itu terhadap perusahaan seperti apa sih sekarang gitu. Nah, ini saya mengambil salah satu hasil riset gitu ya yang menyatakan bahwa public in general itu membutuhkan perusahaan untuk memberikan informasi yang berguna. Kemudian memberikan inspirasi gitu ya bagaimana untuk menghadapi situasi yang sekarang ini. Kemudian 59% menyatakan perusahaan membawa atau menciptakan produk atau layanan yang membawa benefit gitu ya untuk mereka. Kemudian 49,49% itu meminta company untuk lebih banyak berkontribusi terhadap society gitu. Apakah bentuk kontribusinya itu dalam bentuk donasi atau apa? Yang penting membantu society itu untuk mengurangi impact dari COVID-19 itu sendiri. Nah, kalau kita bicara karena judul webinarnya itu adalah industri dan birokrasi gitu ya, maka saya ingin agak sedikit deep dive di sini gitu. Perubahan tadi yang tadi dipaparkan sebelumnya itu kan perubahan di level konsumen. Nah, sekarang adalah perubahan di level public policy gitu ya. Dengan adanya COVID-19 ini banyak sekali aturan-aturan baru yang muncul yang akhirnya mengubah bagaimana kita berorganisasi gitu ya dan menjalankan industri. Tetapi tentunya ini tidak hanya dari pemerintah saja, industri sendiri pun akhirnya mau tidak mau berubah gitu. Bagaimana agar industri mereka tetap berjalan, apa aja sih yang harus dilakukan gitu ya. Ini saya screenshot beberapa public policy yang diterapkan yang terkait dengan Unilever, operasional Unilever gitu ya, misalkan larangan ekspor untuk hand sanitizer, biasanya kita ekspor untuk Southeast Asia gitu karena adanya COVID-19 ini dan pemerintah ingin memastikan cadangan hand sanitizer itu berjalan, stoknya itu bagus di Indonesia, makanya kita tidak boleh ekspor gitu ya. Jadi otomatis kan kalau kita tidak boleh ekspor ini adalah loss income gitu ya bagi perusahaan. Kemudian tapi ya tentunya kami mengikuti itu karena memang ya kita harus saving our nation dulu lah ya gitu sebelum kita bicara mengenai profit. Kemudian adanya banyak sekali protokol-protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi tidak hanya dari satu pintu, tetapi dari banyak pintu sebenarnya. Dari Kementerian Kesehatan mengeluarkan aturan mengenai protokol operasional publik. Kemudian perindustrian juga mengeluarkan, gitu ya. Kemudian nanti di Snaker dia mengeluarkan juga, gitu. Kemudian di sisi lain local government itu mengeluarkan juga karena memang ada desentralisasi ya. Jadi polosinya itu juga akan diturunkan ke lokal. Nah, ini yang sebenarnya menjadi challenge gitu buat bagi kami di industri karena policy di level nasional dengan policy di level daerah ini kadang tidak sinkron. Gitu. Saya nggak tahu loss in communication-nya di sebelah mana, tetapi ini kadang tidak sinkron. Misalkan kalau dari Kemenkes bilang kalau misalkan ada salah satu karyawannya yang positif COVID itu harus dilakukan sanitasi gitu ya, dan kalau memang dibutuhkan bisa ditutup gitu sementara gitu kan. Nah tapi di local government itu bilang bahwa setiap kali ada kasus positif pabrik itu harus ditutup 14 hari gitu. Nah bayangkan saja kalau misalkan sebagai FMCG yang kami itu jualannya produk sehari-hari gitu ya untuk masyarakat dikonsumsi sehari-hari, kalau kita tutup 14 hari itu kan berarti stoknya udah menipis sekali gitu ya. Terus kemudian di satu sisi yang lain itu berarti absenteeism itu kan pasti banyak banget gitu, orang tidak masuk kerja dan lain sebagainya gitu. Nah, ketidaksinkronan ini yang kadang-kadang kami rasakan dari sisi industri itu menjadi sebuah tantangan gitu ya, bagaimana kita bisa mengelainkan hal tersebut gitu. Memang kita perlu banyak sekali berkomunikasi sih kepada mempertemukan lah ya ibaratnya gitu dari Kementerian Pusat dengan pemerintah daerah gitu. Kemudian belum lagi larangan mengenai perpindahan gitu, movement employee gitu dari satu tempat ke tempat lain kan, karena kalau di Jakarta itu waktu itu sempat ada aturan kalau misalkan keluar masuk Jakarta harus menggunakan SKIM gitu kan. Nah waktu itu
kami itu jadi kayak semacam kantor kelurahan, semua orang pada meminta ke kami gitu, mohon dibantu untuk aplikasi. Kebayang kalau kita punya sekitar orang yang wirawiri itu ribuan, itu bisa setiap hari kita isut permohonan SKM itu berapa banyak begitu. Kemudian juga sinkronisasi antara KL gitu ya, kementerian lembaga ini yang kami merasa bahwa sesuatu yang bisa room for improvement gitu ke depannya. Nah, Unilever sendiri melihat pandemik ini kemudian reshaping gitu ya, fokusnya gitu. Fokus sekarang itu selama pandemi ada 3 gitu ya. Yang pertama adalah make sure bahwa workforce kita itu safe. Safe dalam artian baik secara income maupun safe dalam artian kesehatannya gitu. Dari secara income itu kami memastikan tidak ada sudden drops gitu ya, in pay, tidak ada pengurangan gaji, tidak ada pemecatan begitu. Kami benar-benar reshaping itu gitu ya. Jadi memastikan bahwa income-nya tuh tetap berjalan gitu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kesehatan, yaitu kita mengimplementasikan health protocol yang cukup stringent. Jadi kalau masuk ke factory seperti saya tadi, saya harus mengisi health survey. Kalau saya sehari sebelumnya berkumpul dengan orang meeting gitu ya, lebih dari 5 orang, saya otomatis akan generate health survey yang warnanya merah. Nah, kalau misalkan saya generate survei yang warnanya merah, saya tidak akan bisa masuk ke area pabrik gitu ya. Karena ini sangat strict sekali gitu kalau masuk ke pabrik, karena ya takutnya itu nanti kita carrier, kita tidak ada simptom gitu ya, terus tiba-tiba begitu masuk ke pabrik kita menginfeksi yang lain begitu. Kemudian untuk karyawan yang base-nya itu di kantor, kami sudah terapkan working from home itu sejak 16 Maret sampai 31 Desember, dan itu bisa diperpanjang gitu melihat kondisinya sekarang, karena Unilever untuk mengambil keputusan untuk membawa kembali teman-teman itu masuk ke kantor itu pertimbangannya banyak. Jadi kita melihat rate of transmission dan lain sebagainya gitu. Kalau rate of transmissionnya masih tinggi, kita prefer untuk tetap di working from home. Kita juga mempertimbangkan kebutuhan karyawan yang mempunyai putra putri dan harus disupport gitu ya, schoolingnya tersebut, itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi kami. Gitu. Nah, selain dari sisi kesehatan, kami juga provide program untuk memaintain well-being dari employee itu sendiri. Jadi kami punya program setiap pagi itu selalu ada virtual gym, selalu ada virtual yoga gitu ya. Kemudian kami juga ada program inspiration kayak cooking apa segala macam gitu yang dilakukan secara virtual. Dan ini ternyata penerimaan dari karyawan tuh sangat positif. Jadi setiap kali kita melakukan virtual meeting itu bisa sekitar 200-300 orang bergabung gitu. Nah, di sisi konsumen, fokus kami adalah mencukupi kebutuhan dari konsumen gitu, memastikan bahwa produk-produk kami, terutama produk-produk yang terkait dengan hygiene dan sanitation itu ada di masyarakat dan gampang untuk bisa diakses. Kemudian kita juga karena adanya tadi yang perubahan consumer behavior bahwa semuanya sekarang everything gitu ya, e-commerce dan lain sebagainya, kami juga mendistribusikan produknya itu dari home delivery service dan juga menggunakan e-commerce network. Nah, untuk society atau community, Unilever berkontribusinya melalui banyak hal. Jadi misalkan produk donasi, kemudian kita juga memberikan medical equipment untuk para tenaga kesehatan. Kemudian kita juga melakukan partnership dan education program gitu, bekerja sama dengan national government atau subnational government, dan juga bermitra dengan NGO dan juga local communities gitu ya yang membutuhkan. Nah, ini saya sedikit menyinggung mengenai internal communication, meskipun ini sebenarnya di luar dari responsibility pekerjaan saya, tapi saya pikir ini penting karena ini adalah glue gitu ya. Internal communication itu adalah glue yang menyatukan employee itu sendiri. Ketika pandemi ini orang tuh menjadi tidak attach satu sama lain, orang tuh jadinya individual karena memang ya bekerja dari rumah begitu ya. Nah, agar pride of employee ini tetap terjaga dan juga connectivity antar employee ini tetap terjaga, sebisa mungkin kita melakukan komunikasi yang meng-acknowledge employee gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat di foto di ujung atas itu ada tulisannya
apa namanya, Indonesia will fight against COVID, kemudian I produce soap for Indonesia. Ini adalah foto-foto yang diambil dari teman-teman yang harus tetap bekerja, teman-teman yang harus tetap berada di area pabrik begitu ya, tiap hari harus tetap bekerja, tiap hari harus tetap datang ke pabrik gitu kan. Mereka tidak bisa working from home karena memang ya manufacturing bagaimana nggak bisa dilakukan dari rumah gitu. Kalau misalkan seperti saya masih bisa gitu, meskipun meeting-meeting dengan pemerintah sih tetap kadang-kadang harus tetap datang gitu ya. Nah, kita acknowledge mereka gitu, bahkan kita membuat suatu campaign yang namanya mari berbagi peran gitu ya. Jadi peran saya sebagai karyawan yang di kantor, saya memastikan bahwa saya tidak menjadi carrier untuk orang lain. Peran teman-teman yang ada di factory tetap berproduksi begitu, dan kami memastikan kesehatan mereka tetap terjaga gitu. Kemudian nah, ini sebenarnya hanya poin aja, apa aja sih yang kita lakukan gitu. Komunikasi melalui channel yang kita punya misalkan. Nah, komunikasi yang kita punya melalui channel kita itu banyak difokuskan untuk mentranslate apa sih sebenarnya policy yang ada di luar gitu ya. Misalkan bagaimana karantina individual isolation mandiri itu seperti apa. Kemudian bagaimana mencuci tangan agar apa namanya kumannya itu misalkan berapa kali gitu ya misalkan. Terus kemudian penggunaan masker ini mungkin yang sebelah kanan yang lagi hits Bu Tejo ini dibikin kartun gitu ya sama teman-teman di Internalcom gitu. Mereka membuat step by step apa aja sih yang harus dilakukan ketika Anda mau keluar misalkan. Kalau misalkan Anda mau terima tamu itu apa aja gitu. Nah, semua materi ini tentunya tidak hanya dikarang aja, tetapi memang keluar dari guideline pemerintah dan juga guideline dari WHO. Nah, di Unilever kami punya 13 dokter perusahaan yang bekerja dan juga memonitor setiap komunikasi terkait dengan COVID-19 dan juga penanganan apabila ada karyawan yang terinfeksi begitu. Next slide. Nah, ini kalau terkait dengan pekerjaan saya lebih ada di sini di Policy dan Government Affairs gitu ya. Ya, yang pertama kali kami lakukan adalah kami memprovide real time monitoring dan analisa terhadap perubahan policy gitu ya, dan resikonya itu seperti apa. Kami menganalisa itu. Jadi kalau setiap kali ada policy yang masuk baru, kami selalu menganalisa melihat apakah ini ada dampaknya ke Unilever, ataukah ada dampak ke compliance, apakah harus ada pelaporan yang harus kita kerjakan gitu ya. Jangan sampai kita neglect gitu ya, atau tidak tahu gitu. Nah, ini sangat penting sekali. Kemudian kita juga prepare skenario atau crisis planning gitu. Kalau misalkan terjadi sesuatu itu mitigation-nya seperti apa. Jadi saya member of IMT team. Jadi kita tuh ada namanya emergency response team yang kami berkumpul setiap hari jam 8 pagi gitu ya, 30 menit. Kami melakukan review terhadap health check terhadap semua employee gitu ya. Jadi dokter perusahaan akan melaporkan gitu dari 34 site di seluruh Indonesia, dari 9 factory dan di kantor pusat, itu berapa yang terindikasi, apakah ada yang simptomatik atau segala macam gitu ya. Jadi kita melihat itu gitu. Kemudian kita juga melakukan analisa bed capacity, ICU capacity, kemudian kapasitas isolasi mandirinya seperti apa gitu. Kalau misalkan ada kasus-kasus COVID, tetapi dia tidak ada simptomnya, itu kan dia sebenarnya boleh melakukan isolasi mandiri gitu ya. Tapi kita harus memastikan apakah mereka mengikuti protap kesehatan atau tidak, ataukah kita perlu mengirim mereka ke wilayah area isolasi mandiri yang di-provide oleh pemerintah misalkan. Kemudian kami juga mengupdate gitu berbagai macam informasi tentang terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh perusahaan gitu ya untuk membantu pemerintah menanggulangi COVID-19 ini juga. Kemudian kami juga bisa bilangnya itu partnership gitu ya, partnership dengan berbagai macam kementerian dan juga mitra gitu ya, apakah itu NGO ataukah itu ya Kementerian Kesehatan begitu, bagaimana kita bisa memberikan support untuk mereka yang ada di garda depan, misalkan tenaga kesehatan, kemudian dokter, apa sih yang kita Unilever tuh bisa contribute ke sana gitu. Nah, ini sebelah kanan itu mungkin ada beberapa contoh kami waktu itu melakukan webinar bersama dengan Katalan Data. Webinarnya itu tentang apa sih yang kita lakukan untuk membantu UMKM gitu ya. Jadi kami membantu sekitar 147.000 UMKM di Indonesia untuk melengkapi mereka dengan fasilitas gear untuk alat kesehatan dan higienitas. Kemudian kami juga melakukan pendampingan dan juga tambahan modal gitu untuk mereka. Dan untuk tenaga kesehatan, mungkin next slide.
Nah, ini support yang kita lakukan untuk health workers gitu ya. Kami provide 2 ICU ventilator, kemudian kami juga memberikan donasi 40.320 PCR test kit ke Surabaya juga gitu ya. Kemudian kami juga provide ke tenaga kesehatan masker, kemudian makan siang dan lain sebagainya. Jadi ini adalah support dari perusahaan terhadap society begitu. Next slide. Nah, tadi saya bilang collaboration with partners. Jadi kita tidak bisa menjalankan semua ini sendiri gitu ya, karena ini pandemi, ini tuh permasalahannya itu sangat besar gitu ya. Kami harus bermitra, berpartner dengan siapapun yang menurut kami itu berhubungan gitu ya. Jadi Unilever itu punya partner banyak sekali dan dari pemerintah juga banyak sekali. Jadi mungkin ini hanya sebagian logo-logonya saja gitu ya, misalnya dengan BNPB, kemudian dengan Bekasi karena memang pabrik kami berlokasi di Bekasi, kemudian di Surabaya, Jawa Timur juga, Kementerian Lingkungan Hidup karena kami banyak juga membina teman-teman pemulung begitu, kemudian Kementerian Kesehatan. Jadi ini adalah beberapa contoh dari mitra yang kami engage untuk melakukan support terhadap untuk menanggulangi impact dari COVID-19 ini. Sepertinya ini slide saya terakhir ya kayaknya ya Mbak Fia ya. Ya, nah tadi selain bantuan mengenai produk atau donasi, kami juga melakukan edukasi masyarakat mengenai apa aja sih langkah-langkah preventif yang bisa dijalankan begitu. Jadi bentuknya bisa dalam bentuk iklan layanan masyarakat, bisa juga dalam bentuk sosial media gitu ya, dalam bentuk infografik begitu. Ini banyak sekali yang kita lakukan begitu. Ya, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin highlight-nya adalah apa sih yang merubah kami dalam berkomunikasi sekarang di masa pandemi ini adalah satu mungkin respon tuh harus cepat, gitu ya. Karena ini krisis, semua respon tuh harus cepat. Yang kedua, kita harus mereview kembali plan yang kita lakukan. Kalau biasanya kami punya goal communication itu 1 tahun, ya kan? Nah, sekarang itu tidak seperti itu. Jadi setiap 1 bulan, 2 bulan kita bisa berubah. Jadi fleksibel gitu, fleksibel goal setting gitu kita bilangnya. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa oke, ini goal ini sudah tidak relevan lagi untuk kita gitu ya, dan tidak ada impact-nya gitu untuk bisnis ataupun untuk society, ya kita harus reshaping itu gitu. Ataukah memang ada challenge gitu ya. Jadi tidak ada tuh yang namanya sekarang 1 year goal. Jadi goal itu memang sangat fleksibel sekali dan mengikuti perubahan yang sangat cepat gitu dan sangat dinamis gitu.